defisit pengetahuan Oke. tentang siapa sih masyarakat adat itu gitu ya. Oke. Kadang-kadang kita ngomong masyarakat adat tapi nggak tahu. Halo dulur, malam ini sangat istimewa. Gua bisa datang berjumpa dengan sahabat lama, kawan lama juga senior, dan juga dalam beberapa hal adalah guru, Oh iya. Bang Yando Jakaria. Terima kasih, Halo, Bang. selamat malam. Benar. Apa kabar, Bang? Sehat Baik, ya? baik, baik, sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Bang? Ya seperti biasa. Pedagang asongan pasti keliling terus. Oh, tapi selama WFA masih tetap jalan atau kelilingnya itu di depan laptop? Kelilingnya dari satu ruang Zoom ke ruang Zoom yang lain. Oke. Tapi itu paling nggak membantu lah ya, biar nggak stuck. Oh iya, kayaknya tambah lebih sibuk kali Oh kayaknya. iya. Oh, karena memang waktunya lebih panjang Lebih ya? panjang waktunya, jadi Iya. ya Kepotong dan perjalanan ya? hampir nggak ada alasan untuk nggak bisa ikut gitu. Oke. Dan jam berapapun, Jam berapapun. selama kita belum tidur. Iya. Tapi masih di isu yang lama kan, Bang? Masih di masyarakat Masih mau adat. kemana lagi? Udah apa? Kadung berlumpur, Oke. berkarat di sana. Dan memang gitu. track Bang Yando kan di situ. Iya, iya. Nah, kalau ini Bang, evaluasi Bang Yando nih terkait dengan situasi masyarakat adat kita sekarang, seperti apa potretnya, Bang? Potretnya masih muram ya. Muram dalam arti kalau kita lihat dari wujud perubahan di tingkat lapangan itu hampir nggak ada ya. Mungkin ya dari segi wacana tentu harus diakui ada kemajuan, sangat maju gitu. Wacana itu maksudnya di kebijakan kah? Di atau kebijakan, Oke. dalam pertemuan-pertemuan, kalau nggak ada wakil masyarakat adat, maka pertemuan itu nggak Afdol? afdol. Oke. Ya, dalam konteks itu. Ah, Dan kemudian juga bersamaan dengan naiknya isu itu juga muncul berbagai kebijakan juga ya yang sudah muncul sampai hari ini. Nah, tapi itu semua kalau kita lihat wujud konkretnya di tingkat lapangan Masih itu jauh. masih jauh gitu ya. Dengan segala effort yang udah dikeluarkan, apa yang kita peroleh hari ini, itu menurut saya justru harus membuat kita berpikir ulang. Oke. Apakah yang udah kita lakukan selama ini udah on the track atau Malah menjauh dari cita-cita. iya, atau ya akhirnya kita terperangkap dengan situasi yang ada gitu Oke. ya. Oke. Jadi menurut saya kalau lihat dari segi itu ada keniscayaan untuk memikirkan ulang berbagai hal yang kita udah lakukan selama ini. Kalau strateginya. tantangan utamanya apa sih, Bang? Maksudnya gini, tadi Bang Yando bilang kebijakan sudah sebetulnya. Tapi sebetulnya problem dasar dari saudara-saudara kita di komunitas adat itu apa? Saya kira ada 3 ya. Yang pertama sekali adalah defisit pengetahuan tentang siapa sih masyarakat adat itu gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong masyarakat adat tapi nggak tahu. Artinya di kepalanya nggak clear ya? Nggak Sebetulnya apa clear yang gitu ya. dimaksud? Sehingga defisit pengetahuan tadi itu menurut saya kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak kompatibel dengan situasi di lapangan gitu ya. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua adalah perspektif ekonomi politiknya gitu ya, bahwa memang ada kepentingan-kepentingan yang merasa tidak sreg untuk memenuhi walaupun itu amanat konstitusi gitu ya. Nah, yang ketiga di persoalan internal menurut saya. Internal pemerintah atau internal masyarakat adat Oke. gitu ya. Jadi akibat dari pengabaian kita terhadap masyarakat adat, katakanlah sejak konstitusi ya sebagai basis dari pengakuan hak masyarakat adat itu sampai hari ini tidak ada keseriusan mengurusnya. Kemudian si masyarakat adat sendiri tentu harus mencari jalan penyelesaiannya sendiri-sendiri gitu ya, karena situasi yang tidak menentu. Nah, itu berakibat pada persoalan internal mereka. Misalnya terjadi proses-proses individualisasi tanah misalnya ya. Karena kalau saya tidak begini maka tanah adat kami akan hilang dan seterusnya. Nah, penyesuaian itu membuat persoalan
soliditas di tingkat masyarakat menjadi problem. Nah, jadi Hmm. tidak ketemu antara pandangan pengambil kebijakan yang bias sedemikian rupa, sementara di lapangan telah berubah sedemikian rupa, jadi nggak ketemu ini. Nah, situasinya hari ini kaya kebijakan, miskin perubahan gitu. Oh, oke. Kebijakannya banyak. Banyak. Implementasinya jauh dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Iya. Masyarakat adat harus survive menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ketika itu berjalan, itu nggak ketemu. Jadi bertepuk sebelah tangan kebijakannya gitu. Kebutuhan masyarakat juga begitu. Dia kebutuhan yang lain. Contoh sederhana misalnya, pengakuan-pengakuan terhadap hak masyarakat adat ini masih mengasumsikan masyarakat adat itu dalam situasi tatanan masyarakat katakanlah 100 tahun yang lalu. Ketika Van Vollenhoven merumuskan konsep masyarakat adat itu ya. Nah, yang pada saat itu mungkin memang karakter masyarakat adat yang memiliki kewenangan publik sekaligus privat masih jadi satu ya. Nah, tapi dengan proses tadi yang saya katakan, baik karena kebijakan dari luar, respon dari dalam masyarakat sendiri, aspek publik ini berkurang. Yang ada itu adalah kemampuan-kemampuan untuk mengurus kehidupan privatnya, tingkat keluarga luas ya. Nah, sementara kebijakan kita itu masih melihat masyarakat adat itu kalau diakui kalau dia masih mempunyai kebijakan publik itu tadi gitu. Nah, sehingga dengan cara melihat seperti itu di lapangan yang sudah berubah itu nggak ketemu gitu. Karena susunan masyarakat adat di tingkat lapangan itu lebih bersifat privat dalam pengertian urusan-urusan keluarga luas begitu, tidak lagi banyak mengenal sistem-sistem pengaturan hidup bersama yang bersifat publik gitu. Nah, ketika itu dicari ke lapangan ya nggak ketemu gitu. Tapi kan sebetulnya ada beberapa program ya Bang yang paling tidak yang saya tahu nih. Tolong konfirmasi kalau jangan-jangan salah juga. Tanya perhutanan sosial. Nah, yang terakhir katakanlah undang-undang desa deh yang beberapa tahun agak hype lah ya kalau dalam istilah orang sekarang. Itu kan salah satunya sebenarnya juga dalam tanda petik mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Menurut Bang Yando gimana? Iya, nah itu sebagai salah satu contoh ya. Undang-undang desa memang dalam konteks undang desa itu kan adalah mekanisme pengakuan hak masyarakat adat di ranah publik gitu. Maka nomenklatur desa adat sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan di dalam tata negara kita. Nah, kebijakan itu memang mengasumsikan hak dalam konteks ranah publik tadi itu memang berada di dalam organisasi masyarakat adat yang bersifat publik itu, seperti Nagari di Minangkabau gitu ya, atau desa adat di Bali dan lain sebagainya. Nah, tetapi hak masyarakat adat ini kan beragam. Itu kan hanya salah satu saja gitu ya, politik. Nah, hak masyarakat adat dalam konteks tanah misalnya, nah itu unit sosial yang memiliki hak terhadap tanah itu beragam gitu, mulai dari yang bersifat publik maupun yang bersifat privat gitu ya. Saya kasih contoh di Minangkabau lah. Nah, Minangkabau itu susunannya itu ada Nagari ya. Di dalam Nagari itu ada susunan yang disebut suku ya. Karena kalau menurut adat Minangkabau itu sebuah Nagari itu baru bisa terbentuk kalau ada orang Ampak Ijinih gitu. 4 suku gitu ya. Kata sebut saja suku Budi, Canyago, Kotopiliang gitu. Nah, setiap suku ini baru bisa membentuk yang sebuah Nagari kalau dia sudah berkaum-kaum gitu. Artinya ada kaum itu persekutuan keluarga luas ya, sejumlah keluarga Batih yang berakar pada seorang nenek. Nah, jadi di Minangkabau itu paling nggak ada 3 susunan masyarakat adat gitu. Nah, dalam konteks politik, dalam konteks karena ini bicara soal pengaturan hidup bersama, maka hak politik itu tentu diberikan kepada Nagari. Tidak mungkin diberikan hak politik kepada kaum atau suku gitu, karena itu memang urusan
privat ya dari keluarga itu. Nah, tapi kalau tanah berbeda gitu. Ah, Ada ulayat nagari, ada ulayat suku, ada hmm, ulayat kaum gitu. berjenjang ya? Berjenjang gitu. Oke. Nah, persoalannya di kebijakan kita yang Hmm, ada sekarang terhadap masyarakat adat ini, apapun urusannya, entah itu politik, entah itu tanah misalnya, atau mungkin hak yang lain, misalkan soal hutan misalnya, itu mengasumsikan hanya ada satu susunan gitu. Kalau Nah, misalnya dalam konteks Sumatera Barat tadi berarti nagari. iya. Nah, Ah, jadi padahal tanah itu atau hutan itu miliknya kaum atau miliknya suku, suku. Nah, oke. bayangkan untuk diakui sebagai hutan adat atau diakui sebagai tanah ulayat, Hmm. kaum dan suku itu harus diperdakan juga gitu. Karena itu Wow. kebijakannya. Nah, Ya, ya, bagaimana ya. mungkin kaum dan suku itu bertarung di parlemen daerah, walaupun saya tahu Danan mengatakan DPRD itu bukan parlemen ya, tapi apapun lah ya. Masih ingat aja Bang Yandro. Masih ya. Karena Oke. itu si kaum tadi, si suku tadi, supaya hutan adatnya diakui atau tanah adatnya diakui, dia harus diperdakan. Betul, Nah, betul. padahal Oke. kan soal politik tadi, soal tanah tadi itu kan berbeda pengakuan gitu. Dan berbeda kewenangan juga. Iya. Kalau orang hukum juga akan melihat berbeda kecakapan hukum yang dibutuhkan. Iya. Kalau jadi desa adat, nagari menjadi desa adat di dalam tata negara Kebijakan. Indonesia, kita perlu memeriksa betul nggak nagari punya kemampuan untuk melakukan pelayanan publik misalnya, Iya. karena dia akan diakui sebagai pemerintahan. Tapi Iya. kalau untuk tanah, kecakapan hukum apa yang dituntut sehingga harus dipedakan? Nggak perlu gitu. Nah, ini yang mengakibatkan kebijakan kita itu tidak mempertimbangkan keberagaman itu. Oke. Nah, akibatnya banyak hak tadi itu tidak bisa terselenggara karena hukumnya hanya mengasumsikan apapun hakmu itu subjeknya harus diperdakan gitu. Nah, setelah perda baru diakui haknya. Oke. Baru satu contoh aja Sumatera Barat tuh udah kebayang kerumitannya ya. Iya. Padahal di Indonesia itu ada berapa Bang? In Iya, total kira-kira masyarakat kalau adat. dari kelompok etniknya nggak kurang dari 350-an gitu ya. Oke. Dari kelompok etnik gitu Etnis ya. berarti. Dengan begitu bisa kita asumsikan ada sebanyak itulah ininya. Sebagai contoh dari unit ya, untuk kita melihat bagaimana nanti kebijakan Perda tadi itu masuk akal atau enggak. Sumatera Barat itu khususnya tentu bukan Mentawai, tidak Ya. masuk Ya. Minangkabau ya. Ya. Sumatera Barat yang Minangkabau itu konon kata data sementaranya sekarang kasarnya itu 800 800 nagari. Oke. Ya. Nah, kalau tadi ada 4 suku di setiap nagari, ada 3.200 suku. Oke. Kalau tadi dikatakan suku tadi itu baru bisa menjadi komponen berdirinya sebuah nagari itu bersuku-suku, menurut informasi dari beberapa pihak mengatakan sekarang paling enggak di setiap nagari yang suku yang ada di nagari itu ada 10 kaum Bang gitu. Nah, jadi ada 3.200 kali 10, 32.000. Total ada 40.000, Bung Danar. Yang mana yang mau diperdakan? Oke. 800, 3.200, atau semuanya masing-masing diperdakan. Ini yang sesat pikir dari kerangka hukum kita yang ada sekarang ya, yang tentang pengakuan itu. Saya kebayang juga hangnya atau tidak kompatibelnya logika administrasi pemerintahan juga sih untuk berhubungan dengan kerumitan-kerumitan di. Iya, karena dulu kan ada juga asumsi di balik itu ya, bahwa itu akan pudar gitu. Karena asumsinya ngikutin perkembangan Iya, zaman, masyarakat adat itu akan pudar modernisasi. sehingga tidak pernah dipikirkan secara serius. Tapi pada makin ke sini kan nyatanya tidak begitu. Kalau kita lihat dari berbagai kasus konflik agraria misalnya, justru menunjukkan bahwa masyarakat adat itu eksis gitu dengan segala sumber-sumber legitimasi haknya gitu ya. Nah, ini yang kita sudah masuk ke dalam spiral yang seperti itu gitu. Iya, dan kalau saya diskusi dengan teman-teman yang fokus di ekstraktif Bang, justru sebetulnya dalam beberapa hal masyarakat adat itu semacam tiang penyangga yang menyelamatkan sengkarut perizinan.
Ya misalnya kasus contoh di Sumatera Barat itu, mungkin bupatinya ngasih izin usaha pertambangan gitu. Tapi kalau nenek mama bilang say no, ya dia nggak akan berani juga kepala daerahnya gitu. Nah, ini dalam konteks itu justru menjadi penyangga gitu, agar eksploitasi sumber daya itu nggak makin kacau. Nah, sayangnya yang seperti itu semakin sedikit kita hadapi, kita temui di Indonesia gitu ya. Yang banyak itu justru yang memudar. Nah, dalam situasi memudar tadilah isu masyarakat adat ini makin menjadi pelik gitu. Oh, yang tadi Bang Yando sampaikan sudah menjadi entitas individu-individu ya, bukan komunal lagi. Nah, dalam konteks itu klaim adat bisa dibawa ke kiri dan bisa bawa ke kanan. Nah, kalau yang Bung Danang katakan tadi yang penyangga tadi itu betul ada di beberapa daerah gitu ya. Nah, tapi lebih banyak lagi realitas masyarakat adat kita itu yang memudar itu tadi, sehingga sebenarnya keteraturan pengurusan secara adat itu menjadi kabur sekarang. Nah, sehingga tidak sedikit banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di antara internal masyarakat adat juga tinggi gitu ya, sehingga akhirnya kita juga menjadi bingung nih klaim adat yang mana sebenarnya. Artinya makin rumit ya, maksudnya gini, secara adat dia tidak lagi menjadi entitas masyarakat adat seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, dia tidak lagi menjadi entitas yang komunal, punya otoritas tunggal gitu ya sebagai representasi masyarakat adat, tapi dia cenderung menjadi kelompok-kelompok yang privat tadi yang Bang Yando sampaikan. Tapi di mata kebijakan dia juga sebetulnya nggak terlalu kompatibel kan jadinya. Betul. Bayang. Nah, itu yang saya maksud tadi, situasinya itu ya di satu sisi perspektif yang ada dalam kebijakan itu perspektif masa lalu begitu, yang situasi lapangannya juga sudah tidak sedemikian rupa gitu. Nah, sehingga kebijakan yang tadi saya katakan makin banyak gitu ya, paling tidak pasca reformasi itu kan memang terjadi perbaikan hukum ya. Karena sejak proklamasi praktis sampai tahun 99 itu tidak ada kebijakan yang mendetailkan bagaimana pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang dijamin di konstitusi. Nggak ada. Yang ada itu kan diganggu justru. Misalkan pertama diganggu oleh Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Hak masyarakat adat yang diakui di konstitusi pada saat itu masih di pasal 18, sekarang 18B ayat 2 itu diganggu oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatakan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah diakui sepanjang masih ada. Tidak bertentangan dengan zaman dan tidak bertentangan dengan NKRI. Nah, itu baru Undang-Undang Pokok Agraria ya yang mengganggu itu tadi. Nah, akhirnya juga kita publik ilmuwan ini bagaimana kriterianya? Siapa yang akan menentukan dan seterusnya? Itu bertahun-tahun ya. Baru clear setelah reformasi. Itu lahirnya Peraturan Menteri Agraria nomor 599 yang menjelaskan yang masyarakat adat itu diakui sepanjang masih ada itu kriterianya A, B, C dan seterusnya. Selesai. Tetapi sebelum 599 itu muncul, tahun 67, gangguan dari Undang-Undang Pokok Agraria itu diperparah oleh Undang-Undang Kehutanan. Nah, Undang-Undang Kehutanan 567 tidak mengakui sama sekali hak masyarakat adat. Bahkan peraturan pemerintah tentang HPH dulu, masih ingat ya? Nah, itu jelas mengatakan hak masyarakat adat terhadap hutan dibekukan untuk sementara. Itu dibekukan gitu. Supaya HPH jalan gitu ya. Waktu itu kan menggenjot ekonomi dan lain sebagainya. Nah, reformasi masuk, berhembus, Undang-Undang Kehutanan ini direvisi. Kita senang pada saat itu. Muncullah Undang-Undang 4199. Tapi ingat, Undang-Undang 4199 menambah mekanisme pengakuan yang sudah diperkenalkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tadi, bersyarat, dia tetap akui bersyarat. Undang-Undang Kehutanan 4199 tidak lagi hanya bersyarat tapi bertahap. Artinya apa? Artinya kalau Undang-Undang Pokok Agraria itu hanya bersyarat,
Ya, ketika syarat terpenuhi maka dia ditetapkan ini hakmu atas tanah. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan 4199 menambahkan bersyaratnya begini, hutan adatmu diakui kalau masyarakat adatmu diakui. Nah, diakuinya ini nggak main-main. Tadi yang kita diskusikan tentang perda itu tadi. Jadi hari ini pengakuan hak masyarakat adat itu bersyarat dan bertahap. Nah, bagaimana tuh proses ininya? Nah, yang repotnya lagi kita hari ini, Bung Danar ya, salah satu keputusan MK tentang masalah ini, MK 35 tahun 2012, sebagai jawaban terhadap judicial review yang dilakukan oleh teman-teman di Aman terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Kehutanan itu justru menegaskan logika pengakuan bersyarat dan bertahap ini. Gitu. Nah, peraturan kebijakan di sektor agraria yang tadi tidak mengenal bertahap tadi, hanya bersyarat. Hari ini peraturan menteri juga tentang pengakuan tanah ulayat bersyarat bertahap juga. Jadi reformasi di satu sisi memang melahirkan kebijakan-kebijakan tadi, tapi sebenarnya memperumit situasinya gitu. Nah, akibatnya yaitu tadi yang saya katakan, kaya kebijakan tapi miskin perubahan. Karena logika hukum yang sedemikian rupa tadi itu yang omnibus law nggak nyentuh itu sama sekali gitu ya. Jadi aman itu pasal-pasal yang membatasi hak masyarakat adat itu tidak tersentuh sama sekali ya. Kalau di Undang-Undang Desa, Bang? Nah, di Undang-Undang Desa kan kita memberikan ruang itu ya. Tapi ya seperti saya katakan tadi, karena desa adat itu akan menjadikan desa masyarakat adat atau persekutuan masyarakat adat itu menjadi unit pemerintahan, maka memang dia melalui mekanisme perda gitu, karena dia akan bertindak sebagai negara nantinya. Ya kan? Dia akan menerima uang negara dan seterusnya. Maka proses penetapannya. Nah, tetapi sampai hari ini pun ada dua juga masalah di sana. Pertama, memang unit-unit masyarakat adat yang bersifat publik itu seperti saya katakan tadi sudah tidak banyak, hanya di beberapa daerah yang tersisa ya, Sumatera Barat salah satunya, Bali mungkin, Maluku dan lain sebagainya. Nah, tetapi proses internal di dalam masyarakat sendiri itu juga sudah situasinya berubah ya, seperti yang saya alami misalnya di Kalimantan Tengah, tidak semuanya sekarang masyarakat adat itu melihat peluang menjadi desa adat itu memang peluang yang menjanjikan masa depan yang lebih baik gitu. Karena itu tadi ya, sudah ada yang selamat dengan cara sekarang gitu ya. Selamat dalam tanda petik. Padahal sebenarnya dia sedang menuju jurang gitu. Ini dibutuhkan sebuah reedukasi tentang mengapa mereka harus menjadi desa adat gitu. Karena dengan menjadi desa adat sebenarnya maka dua syarat tadi terpenuhi sekaligus gitu. Dia bersyarat tadi terpenuhi karena ada ini, kemudian bertahapnya terpenuhi. Nah, sebenarnya dengan desa adat ini maka desa adat itu akan menjadi subjek hak dari berbagai hak-hak yang lain, termasuk dalam hal ini tanah gitu ya. Nah, itu dari segi internal, tapi dari segi eksternal berbagai peraturan perundangan yang dibutuhkan itu tidak dikerjakan oleh pemerintah. Misalnya ya, Undang-Undang Desa mensyaratkan desa adat itu ditetapkan oleh kabupaten. Itu haknya kabupaten. Tetapi penetapan di kabupaten itu juga harus di dalam kerangka pengaturan desa adat dalam perda provinsi. Nah, perda provinsi ini belum pernah ada gitu ya. Baru ada di Sumatera Barat satu, kemudian di Bali itu pun setelah 5 tahun Undang-Undang Desa ya. Kita lihat nanti bagaimana ininya ya. Tapi ya begitulah situasinya ya. Ada kendala di internal dan juga hal-hal di level eksternal juga tidak terpenuhi. Contohnya juga misalnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri
yang bagaimana mengatur perubahan-perubahan status dari desa sekarang menjadi desa adat itu kan baru muncul tahun 2017 ya. 2 tahun setelah Undang-Undang Desa ditetapkan. Padahal pasal peralihan Undang-Undang Desa itu hak untuk ditetapkan menjadi desa adat itu cuma setahun. Nah, jadi banyak sekarang, banyak hak-hak konstitusional masyarakat adat yang dijanjikan oleh Undang-Undang Desa tidak bisa dipenuhi karena permennya tidak ada gitu. Nah, itu yang sedang terjadi ya. Jadi sekarang mungkin ada 150-an desa adat yang sedang menunggu peraturan-peraturan di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Oke, jadi di bawah undang-undang di level menteri, lalu di provinsi tadi ada yang mengatur tentang siapa dan bagaimana desa adat di provinsi itu. Nah, kabupaten menetapkan. Sekarang sudah ada penetapan di Kabupaten Siak ada, penetapan di Indragiri Hilir, Hulu Pak Hilir saya lupa salah satu, di Jayapura ada, dan itu tidak bisa diregistrasi karena persyaratan kebijakan di atas kabupatennya tidak tersedia. Nah, jadi peluang besar yang terbuka melalui Undang-Undang Desa tadi itu juga belum efektif karena jebakan-jebakan regulasi tadi. Iya, kebayang sih Bang. Maksudnya ternyata PR-nya semakin hari semakin berat ya, semakin kompleks gitu. Nah, saya jadi kemudian bisa memahami kegelisahan teman-teman yang bergerak di isu keterwakilan pemilu ya. Juga menemukan fakta bahwa pemilu langsung yang beberapa orang mengatakan liberal itu juga sebetulnya meninggalkan luka-luka yang cukup serius di komunitas masyarakat adat. Karena faktanya ditemukan bahwa setelah pilkada misalnya ini semakin kencang keterbelahannya di kelompok masyarakat adat gitu. Sementara secara politik kan mereka juga nggak terlalu signifikan diwakili kan. Iya Bang. Iya, jadi gini Bunda, Indonesia itu begitu beragamnya. Ya, beragam kita itu mungkin yang orang sudah hafal adalah beragam saya sebut sebagai horizontal. Bung Dana orang Jawa, saya orang Minang, Dimpos orang Batak, dan saya orang Cina dan lain sebagainya. Islam, Kristen, kita hafal itu. Hafal sekali tentang keberagaman horizontal. Yang kita tidak pernah diskusikan secara serius dan nanti larinya kepada kebijakan termasuk soal pemilu tadi adalah kita ini pada saat yang sama juga beragam secara vertikal. Nah, apa yang saya maksud? Ada yang namanya komponen bangsa Indonesia ini, paling nggak klaim proklamasi, itu masih berburu meramu. Sementara ada warga negara yang seperti kita ini. Atau seperti teman-teman yang lain yang bisnisnya sudah listing di New York dan lain sebagainya. Itu keberagaman kita. Nah, coba bayangkan kembali soal contoh sederhana kebijakan tentang pengakuan hutan adat tadi atau tanah adat. Orang suku anak dalam sama orang Minang seperti saya syaratnya sama. Padahal kami ini orang Minang ini sudah banyak tanah-tanah ulayat kami itu listing di BEJ, masuk ke dalam sebuah kongsi bisnis yang PMA dan seterusnya gitu ya. Misalkan perusahaan sawit ya di Sumatera Barat itu bagaimana tanah-tanah ulayat bagian dari bisnis itu ya. Artinya dalam konteks tertentu orang Minang itu paham sekali itu bagaimana memaksimalkan tanah ulayatnya dalam konteks itu seperti itu. Nah, kita bayangkan masyarakat saudara kita yang lain seperti suku anak dalam. Dia menyadari bahwa dia Indonesia saja itu mungkin sebagian ada ya sudah berkembang tentu. Saya tidak mau menggeneralisasi seluruh anak masyarakat. Tapi ada yang seperti itu. Ya. Yang kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia sekarang ada yang disebut komunitas adat terpencil misalnya. Soal pengakuan tanahnya sama itu mekanismenya. Nah, hal yang sama juga soal pemilu tadi gitu loh. Yang bisa mengganggu atau tidak kompatibel dengan keteraturan dalam masyarakat yang itu ada tadi. Semakin menambah contoh ya bahwa cara pikir pengambil kebijakan itu memang pertama nggak paham sebetulnya apa yang terjadi di realitas masyarakat adat dan memang karena tidak paham maka kebijakannya tidak kompatibel sama kebutuhan. Nah, ngurainya gimana? Dari mana kita ngurainya?
Iya, sebenarnya kan makanya kalau dalam konteks prinsip-prinsip administrasi publik itu kan itulah yang diinginkan melalui desentralisasi yang asimetris gitu ya. Itu kalau kita bicara. Dan undang-undang desa sebenarnya mencoba menyelesaikan itu. Maka adalah prinsip yang disebut rekognisi dan subsidiaritas di dalam undang-undang desa. Artinya ada kesadaran pada saat itu penyusun undang-undang desa. Termasuk Bang Yando tentu saja. Iya, rame-rame gitu ya. Kita sorry, waktu itu Bang Yando posisinya sebagai tim ahli pemerintah atau tim DPR. Oh, DPR. DPR ya. Jadi itu diminta oleh DPR. Karena salah satu negosiasi dengan beberapa tokoh pada saat itu adalah itu. Ya, jadi contoh seperti itu ingin diselesaikan melalui bagaimana kita mendesakkan kemudian prinsip rekognisi dan subsidiaritas itu sudah melampaui sebenarnya asimetris ya, yang lebih jauh. Karena kita melihat begitu beragamnya, maka itu memang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan gitu. Jadi harus memang dibagi ruang mainnya gitu. Mana yang bisa diatur oleh supra komunitas dan mana yang memang seharusnya menjadi kewenangan komunitas gitu, sehingga tidak terjadi konflik gitu ya. Nah dulu kan sudah ada pendekatan bottom up misalnya dalam soal pembangunan. Tapi kan pada saat bottom up itu ada juga proses yang top down gitu ya. Paling jauh begitu top up ini sampai kecamatan ini hilang semua ya. Kami sudah bikin penelitian pada saat itu. Hasil musrenbang itu yang jadi proyek itu hanya 0,2% gitu. Secara nasional itu? Secara nasional gitu ya. Nah, jadi kalau orang frustrasi, masyarakat frustrasi ya bisa lah. 90% niatnya nggak pernah hampir 99% gitu. Nah, fakta itu harus disampaikan ke kawan-kawan yang bergerak di transparansi anggaran. Oh iya, betul. Nah, itulah yang kemudian dicoba diselesaikan dengan prinsip itu, maka dibagilah bahwa ada yang namanya desa membangun. Jadi itu kewenangannya mereka. Mari kita kasih dia haknya apa, yang dalam bentuk dana desa, ADD, dan ada yang membangun desa gitu. Nah, artinya itu dua arus yang memang didamaikan. Karena kalau kita baca Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional kita, 5 prinsip kan, politik, top down, bottom up, partisipatif, itu 5-5-nya konflik sebenarnya. Kapan dia top down, kapan dia bottom up kan nggak jelas gitu. Betul. Nah, Undang-Undang Desa mendamaikan 5 prinsip itu. Ya, yang top down itu apa, yang bottom up itu apa, yang partisipatif itu apa, yang politik itu apa, sehingga konkretnya adalah soal anggaran gitu. Nah, dengan begitu, dengan ada anggaran, apapun yang kamu rencanakan itulah rezekimu gitu. 100 rupiah atau 1000 rupiah itu rezekinya masyarakat. Silakan direncanakan. Sehingga perencanaan musrenbangnya itu jelas gitu. Paling tidak yang seharga 100 rupiah. Bahwa ada keinginan yang lain itu yang dialirkan ke atas gitu ya. Nah, tetapi 30 tahun penyelenggaraan pemerintahan yang sangat teknokratik itu emang susah sekali berubah. Ya, terutama di birokrasi. Di birokrasi ya. Jadi ada istilahnya teman-teman itu, gerakan sosial itu menang ibarat sepak bola waktu bikin undang-undang desa itu menang 3 gol gitu, 3-0 gitu ya. Ada dana desa, ada desa adat, ada subsidiaritas 3-0. Tapi setelah pertandingan home away-nya, itu home-nya gitu. Away-nya 100-0 nggak berbalas gitu. Nah, itu yang kita saksikan sekarang bagaimana PP tentang penataan desa, PP tentang keuangan desa, musrenbang dan lain sebagainya. Belum sampai ke surat edaran ya? Belum lagi sampai edaran dan lain sebagainya gitu. Jadi subsidiaritas dan rekognisi itu sekarang ya mungkin yang hanya real itu adalah dalam konteks alokasi dana desa jumlah ya. Tapi penggunaannya tidak. Setiap tahun diarahkan harus embung lah, ada inilah, ada infrastruktur, ada lagi yang apa singkatan sarana olahraga itu apa? Ada tuh istilahnya apa? Sorga apa ya? Sarana olahraga ya, ada proyek Sorga itu zamannya menteri yang sebelumnya. Ya, menteri yang sebelumnya misalnya kayak begitu ya. Jadi hanya tersisa dalam bentuk jumlah gitu.
Nah, alokasinya pun nggak punya kewenangan kewenangan penuh nggak ada. sebetulnya. Nah, itu yang sedang dihadapi oleh desa, sehingga ketegangan-ketegangan tadi mau diselesaikan itu didamaikan. masih belum sebagaimana yang kita harapkan. Tapi tetap optimis kan, Bang? Oh ya harus, soalnya begini juga. Kadang-kadang kan begini ya. Kalau saya sih melihat, saya sering sampaikan kepada teman-teman di undang-undang itu kan kertas, ya artinya ya bisa, dan kalimat-kalimat yang perlu tafsir dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang perlu disiasati juga gitu. Nah persoalannya kan adalah sejauh mana sebenarnya kita memang mengkaji ini, makanya saya tidak sebut mengkaji gitu ya. Mengkaji itu agak duniawi. Kalau mengaji itu udah transenden. Agak transenden gitu. Artinya betul-betul membaca undang-undang itu dalam konteks seperti itu, spiritnya gitu ya. Nah, sehingga di sanalah kita bisa melakukan katakanlah perlawanan-perlawanan untuk membuat janji-janji konstitusional yang tertuang ke dalam kertas tadi itu terwujud gitu. Nah sayangnya kan itu tidak banyak juga kita lakukan Pemerintah nggak pernah bikin pendidikan kepada warga. Yang dilakukan kan pendidikan kepada bimtek-bimtek, pada kepala desa, kepada aparat desa. Nah mana mungkin orang itu akan melakukan sebuah proses penyadaran kepada komunitas yang luas karena dia yang akan repot gitu. Misalnya soal transparansi, misalnya ada 6 itu pasal yang mengatakan masyarakat berhak, sebaliknya ada 3 pasal yang berhak, 3 pasal wajib. Kepala desa wajib. Nah tapi siapa yang sekarang mengoptimalkan 6 pasal ini gitu? Nggak ada yang tahu. Mungkin kadang-kadang ada 3 pasal berhak, 3 pasal wajib itu tadi gitu. Saya kebayang karena relasinya memang administratif ya, maka ya kepala desa pasti akan sibuk untuk melihat apa surat edaran dari Kemendagri, apa surat edaran dari Kemendes gitu kan. Lalu juga arahan-arahan ini dana desa mau ditaruh di mana gitu kan. Oh tahun ini fokus surga, oh tahun depan infrastruktur apa lagi kan gitu ya. Nah itu kan yang sebetulnya kita lihat ya. Iya. Tapi itu tadi yang saya katakan, itu hanya bisa ditandingi, artinya tidak terus membesar dan menjadi mainstream kembali. Itu mensyaratkan menurut saya kesadaran si warga desa sendiri terhadap hak-hak yang dijamin Nah ini proses pendidikan ini siapa gitu. Ini yang menurut saya tantangannya gitu ya. Artinya kalau kita mau bicara soal tugas-tugas gerakan gitu, oke, kita sudah punya teksnya gitu, tapi konteksnya bagaimana gitu. Nah ini yang harus menurut saya kita harus isi. Karena seringkali berapa kali saya ketemu melakukan sosialisasi di komunitas, beda sekali gitu. Baru mereka, oh begitu Pak Yando ya gitu. Oh kok kemarin kami bimteknya isinya nggak begitu, lebih banyak begini-begini. Jadi kebayang sih. Jadi tanpa kesadaran yang utuh gitu ya, tidak optimal. Sama seperti kayak konsep desa adat gitu. Ada orang yang melihat bahwa ini kan akan memberikan ruang kepada elit capture dari komunitas adat. Tapi kan seharusnya kan harus dilihat tidak hanya itunya gitu. Bahkan itu elit capture-nya itu atau otoritas elit adat itu justru dimoderasi oleh pasal-pasal lain sebenarnya. Di mana kalaupun desa adat itu bisa berjalan menurut struktur adat, tapi harus menjamin prinsip-prinsip demokrasi, artinya dimoderasi. Nah, kenapa nggak lihat bahwa desa adat itu adalah satu cara, semacam jalan tol untuk mereclaiming hak-hak yang lain gitu. Tadi saya katakan untuk hutan adat, untuk tanah ulayat itu syaratnya perda gitu. Nah, kenapa perda ini kan sama effortnya gitu. Mengapa effort untuk bikin perda untuk hutan adat atau perda untuk tanah ulayat? Kenapa tidak kita keluarkan untuk membuat menjadi perda desa adat? Karena dengan perda desa adat maka dia eligible sebagai subjek terhadap tanahnya gitu. Nah, karena itulah yang dijanjikan oleh pasal 100 berapa gitu dalam Undang-Undang Desa, bahwa kalau sudah ditetapkan sebagai desa adat maka desa adat berwenang mengatur dan mengurus ulayat, misalnya begitu, mengatur dan mengurus pengadilan. Jadi ada satu jalan tol sebenarnya melalui desa adat ini. Peluangnya ada. Peluangnya untuk
mendapat yang lain. Tetapi orang, bahkan masyarakat adat sendiri melihat, oh ini mengembalikan elit-elit adat yang memang dalam banyak masyarakat adat itu kan memang tersekat dan tidak terbuka kepada warga yang lain. Nah ini kan sebenarnya harusnya bisa didiskusikan oleh si komunitas, mengatakan bahwa nomenklatur desa adat ini bukan sekedar mengembalikan adat dalam pengertian romantik tadi, supaya pemimpin kita datuk gitu. Pemerintah desanya tidak lagi pakai baju coklat tapi pakai baju adat, bukan itu. Ya, itu tapi artifisial lah ya. Artifisial, bahwa kembali menjadi desa adat itu adalah menjadi subjek hukum dari seluruh hak-hak ini. Nah, itu tidak banyak yang bisa memahami sedalam itu. Ya, saya ngebayang memang kemudian rutenya jadi kayak rute awal konsolidasi gerakan melawan rejim Orde Baru itu. Jadi memang harus pelan-pelan menularkan kesadaran, perspektifnya, tune in sama frekuensi yang katakanlah niat awal kenapa rumusan pasal di undang-undang yang terkait dengan adat itu seperti itu, lalu kemudian bisa melihat peluang ya kan. Jadi ya saya nggak tahu berapa lama yang kita punya untuk konsolidasi itu ya, dan saya kira kan dengan metode itu ya memang melukis melukis langit kan ya. Optimisme aja yang harus kita jaga terus kan. Ya, apalagi modal kita hanya itu kan. Jadi Bang Yando harus sehat terus. Amin. Oke Bang, terima kasih banyak. Makasih.